akan membahas taksidermi ya. Materi ini diberikan dalam rangka untuk memberikan alternatif gitu Bapak Ibu. Jadi dalam kegiatan praktikum mungkin Bapak Ibu kan memerlukan suatu spesimen atau hewan coba nih. Dan ada kalanya hewan coba itu tidak selalu ready kan begitu ya. Kadang-kadang kita membutuhkan mengamati hewan-hewan besar seperti batu-bata seperti itu. Nah, materi ini disampaikan dalam rangka untuk memberikan alternatif itu. Jadi ini dalam rangka untuk sebenarnya ini praktek nanti ya sebenarnya. Cuman nanti karena waktunya tidak terlalu lama, jadi ada beberapa segmen yang sudah kita lakukan sehingga kita bisa memberikan gambaran nanti setelah ini bagaimana hasilnya dan produk akhirnya seperti apa. Ya. Jadi ini awetan hewan-hewan besar ya, bisa bata-bata misalnya tikus atau bahkan anjing juga bisa menggunakan metode ini. Baik, mungkin selengkapnya akan disampaikan oleh Bapak. Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi terakhir yang mana sesi ini adalah sebenarnya best practice menuntut Bapak Ibu bisa menyediakan spesimen. Jadi ada istilah sampel, ada istilah spesimen. Kalau spesimen adalah sampel yang sudah kita reservasi atau yang sudah kita beri perlakuan tertentu. Nanti dari tahap ini sampai ada yang namanya labeling dan segala macam. Nah, tadi sudah disinggung oleh Ibu Kamalia bahwasanya materi terakhir bicara terkait dengan taksidermi. Jadi kenapa kok kita harus membuat media? Karena IPA itu kan basisnya kan kontekstual ya. Yang namanya saintifik itu kan pasti kontekstual. Tidak bisa kita bercerita yang namanya tikus itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya peserta didik itu hanya dibekali dengan membayangkan, tentu mereka akan hanya bisa membayangkan. Sehingga sebisa mungkin pendidik atau guru itu memberikan objek yang begitu nyata, real. Contoh mudah, kami sering membawa mahasiswa itu ke Baluran. Mungkin kakak tingkat kami yang di sini dari alumni pendidikan biologi pernah melaluinya. Jadi kami membawa mahasiswa ke Baluran dalam rangka apa? Memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Praktikum asteroide atau bintang laut, Bapak Ibu, ketika kita nangkap di laut, itu kan posisinya masih lentur. Bahkan ketika kita sampling itu dia akan mencengkram beberapa substratnya. Jadi kalau diambil itu tidak bisa. Tetapi begitu kita sudah awetkan di laboratorium, posisinya berbeda. Dia sudah kaku seperti mainan. Asumsi praktika ketika praktikum bahwasanya bintang laut itu ya kaku. Jadi asumsinya ketika sampai di pantai mereka mau ngambil ya tinggal mengambil saja. Padahal ketika kita sampling di habitat aslinya itu tidak kaku. Hal-hal seperti inilah yang perlu kita sampaikan kepada peserta didik bahwasanya yang namanya IPA itu tidak bisa membayangkan, melainkan langsung aplikasi. Salah satunya kita mencoba memfasilitasi dengan media. Ada banyak media sehingga yang namanya praktikum itu sudah sebenarnya levelnya sudah sampai analisis. Berarti sudah tingkatannya sudah di atas. Di dalam piramida Edgar itu kan ada beberapa tingkatan. Mulai dari paling dasar hanya membaca sampai di bawah kita bisa melihat partisipan in hands on. Jadi mereka atau partisipan siswa itu bisa memegang, oh ternyata kalau mencit itu seperti ini teksturnya. Jadi memberikan pengalaman. Karena nanti kita juga bisa mengajarkan aspek psikomotor. Apakah anak itu memegang hewan itu kasar dan segala macamnya. Ketika diminta untuk membedah, pokoknya asal gunting saja kan tidak bisa ya. Berikutnya, yang namanya spesimen seperti tadi yang kami sampaikan itu ada dua pengawetannya, yaitu pengawetan basah dan kering. Kalau basah tentu menggunakan larutan preservasi. Dulu kita sering menggunakan formalin, tetapi formalin bagus, tetapi dia merusak dalam jaringan. Dia utuh tetapi jaringannya rusak, sehingga kalau kita misalnya analisis menggunakan marker molekuler itu tidak bisa karena jaringannya sudah rusak terdegradasi. Tetapi secara spesimennya masih utuh, sehingga
kita ganti menggunakan etanol misalnya atau alkohol. Kemudian satu lagi yaitu pengawetan kering yang hari ini kita coba simulasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kita simulasikan hari ini adalah yang kering, yang basah mungkin lain kali. Barangkali Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti kegiatan ini karena kalau tidak salah ini ada JB-nya Bapak Ibu ya. Kalau kemarin kami diinformasikan oleh panitia sekian JB 32 atau berapa kalau tidak salah ya? 32 ya. Kira-kira Ibu sudah berapa jam sampai hari ini? Jadi bisa dihitung kira-kira punya. Jadi sampai siang ini sudah berapa jam? Harusnya mungkin nanti Pak kami ini lagi nanti barangkali ada kesempatan kita bisa berpartisipasi lagi di kegiatan yang lain. Nah hari ini kita khusus yang pengawetan kering, Bapak Ibu, khususnya di taksidermi. Nah langkah-langkahnya pertama Bapak Ibu tentu mengoleksi. Kalau misalnya di SMP itu kan masih umum ya, misalnya topiknya keanekaragaman. Hari ini misalnya vertebrata dan invertebrata diminta siswa itu mencari calon sampel. Coba besok anak-anak membawa sampel, ya kan? Berarti anak-anak diminta untuk mencari atau mengkoleksi, bisa untuk menangkap, bisa beli. Nah, misalnya dibagi kalau vertebrata itu ada 5 kelas, mulai dari kelompok ikan, kelompok amfibi, reptil, aves dan mamalia. Boleh beli, boleh menangkap, silakan. Pertanyaannya adalah, apakah yang seperti ini harus dilakukan berulang kali di lab? Kan begitu. Kalau dalam aspek pemenuhan media lab, mungkin cukup kita berikan yang terbaik. Yang kita koleksi di lab, kita ambil yang terbaik. Tetapi dalam aspek edukasi kepada peserta didik, mungkin kita akan lakukan secara kontinu. Karena kenapa mengajarkan anak-anak itu terampil dalam hal psikomotor dan kognitif dan yang lainnya kan begitu Bapak ya. Sehingga kalau bisa nanti sampelnya itu bukanlah kelompok-kelompok yang in danger atau yang sudah dilindungi. Misalnya kita berdekatan dengan baluran nih, kebetulan siswanya atau Bapak Ibu sekolahnya dekat dengan baluran, nanti sampelnya diambil dari hewan-hewan yang dilindungi. Padahal misalnya kelompok aves janganlah ambil dari berak yang ada di sana. Cukup menggunakan ayam. Kalau terlalu besar kita ambil yang lebih kecil lagi, ukurannya misalnya menggunakan merpati. Jadi kalau bisa tidak menggunakan sampel-sampel yang dilindungi. Cukup dengan sampel yang umum. Nah itu untuk koleksi. Jadi tidak harus menangkap. Kan tidak mungkin ada adik-adik SMP itu menangkap ya, pasti kita tolong orang tuanya bisa membeli atau didapat dengan cara yang lain. Berikutnya adalah mematikan. Ini yang luar biasa. Ketika guru memberikan tugas, besok bawa ayam. Pertanyaannya ayamnya mati atau hidup Pak? Kan begitu. Kalau bisa mati, pasti datang ke sekolah itu dalam kondisi sudah mati dan mungkin sudah dikuliti kan begitu ya. Bulunya sudah dicabut. Padahal nanti di belakang kita akan masuk nanti setelah kita menunjukkan langkah-langkahnya nanti akan dipandu oleh Mbak Evi langkah demi langkah seperti apa. Nah misalnya ketika Bapak Ibu menginstruksikan besok bawa ayam ya, ketika ayam yang dibawa ke sekolah ayam yang sudah disembelih. Padahal prinsip dari taksidermi adalah meminimalisir hilangnya darah. Jadi kalau misalnya leher itu dibedah kan begitu berarti kan rusak. Ketika nanti kita pajang di meja atau di lemari showcase-nya lab itu kan jelek ya, seolah-olah ayam ini mendapatkan perlakuan yang tidak peri keayaman kan begitu. Kenapa? Karena dibeleh harus sehingga nanti di belakang ada teknik-teknik membunuh dengan santun kan. Membunuh dengan santun. Kenapa? Ayam itu nanti akan kita pajang seperti halnya mencit ini, kita akan pajang bagaimana mencit itu ketika dilihat tidak menunjukkan ekspresi kesakitan. Nah, itu yang paling penting. Karena kenapa? Taksidermi ini adalah awetan yang mana kita akan taruh di showcase kan gitu ya, dipajang. Sehingga beberapa museum kalau misalnya Bapak Ibu dengan siswanya sudah ke Jatim Park misalnya kan banyak awetan-awetan dari mamalia besar. Itu kan tidak ada raut muka dari awetan itu yang sedih. Kenapa? Karena didesain sedemikian rupa agar tampak tidak mengalami kesakitan. Sehingga teknik membunuhnya pun juga dengan teknik-teknik tertentu. Gitu. Kemudian ada fiksasi, ini mematikan sebenarnya kan ya, menghentikan metabolismenya. Kemudian berikutnya dengan tentunya menggunakan larutan fiksatif. Kemudian terakhir adalah mengawetkan atau preserving. Seperti tadi yang saya sampaikan,
bisa menggunakan etanol. Yang sekarang yang mungkin yang lebih aman adalah yang etanol atau alkohol. Sehingga kalau misalnya alkohol itu sekarang lagi langka, kita masih punya banyak stok yang ada di gelas-gelas. Kalau misalnya mau cuci, tinggal cuci aja kan. Kenapa? Karena stoknya masih banyak. Dulu masih murah Mbak ya, sekarang mahal karena pandemi. Semua berburu etanol. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada beberapa kelompok, misalnya ada ikan, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Ya. Meskipun dalam dunia taksonomi sekarang Pisces sudah berubah Bapak Ibu, tidak lagi menggunakan istilah Pisces, tetapi menggunakan istilah Osteichthyes dan Chondrichthyes. Ini kan istilah yang lama. Seperti halnya saya dulu ketika sekolah, cacing itu masih menggunakan Vermes. Sekarang kan sudah diganti kan. Tapi tidak apa-apa, kita kelompokkan menurut bahasa awam dulu. Jadi kelompok ikan, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Sehingga pada dasarnya taksidermi ini bisa diaplikasikan di kelima kelas ini, mulai dari ikan sampai mamalia. Hari ini kita mencoba mensimulasikan yang mamalia. Kita coba menggunakan kencing. Ini contoh tadi awetan basah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu concern dengan labnya, sayang dengan labnya, mungkin akan memperkaya labnya dengan berbagai macam bentuk awetan, entah itu basah atau kering. Sehingga nanti kalau datang ke lab Bapak Ibu, kami punya ini, ya tergantung dari sekolahnya di mana. Kalau sekolahnya dekat Baluran, nanti mengawetkan hewan-hewan perifer yang ada di buffer zone dari Taman Nasional. Punya baten ya silakan dia batennya diawetkan. Itu kan tidak masalah Bapak Ibu ya. Ini asli kan gitu. Nanti ditaruh aja di depan, di pintu masuk lobi sekolah. Ini siapa Pak? Silakan diraba. Oh asli ternyata. Nanti aplikasinya menggunakan bekal dari yang sudah nanti Pak Ibu. Menarik kan ya kalau misalnya banteng bisa diawetkan, ditaruh di lobi sekolah. Kalau misalnya sekolah yang agak ke gunung-gunungan, mungkin maskotnya adalah dari kelompok burung, ya burung yang menjadi maskot sekolah. Gitu ya. Jadi ini contoh beberapa awetan basah. Berikutnya awetan kering. Ada kelompok arthropoda, kupu-kupu, kumbang dan yang lainnya. Tidak semua arthropoda itu bisa diawetkan seperti ini Bapak Ibu. Arthropoda, khususnya insekta, itu bisa dibuat seperti ini. Dibiarkan mati, kemudian kita showcase seperti kupu-kupu, kumbang itu tidak apa-apa. Tetapi kalau Bapak Ibu sesama film arthropoda, tetapi awetannya dikeringkan, Bapak Ibu hampir semua pasti pernah makan udang. Udang itu kalau sudah busuk warnanya menjadi apa? Oranye kan, dan bau kan itu ya. Padahal sama-sama kelompok arthropoda. Kenapa? Karena mereka memiliki mass visceral, jadi memiliki otot yang lebih banyak, sehingga tidak bisa diawetkan seperti ini. Harusnya menggunakan awetan basah, direndam di etanol. Begitu pula kelompok decapoda yang lain, piting dan yang lain. Kerang bisa, kelompok moluska tidak masalah diawetkan seperti ini. Sehingga basisnya Bapak Ibu ketika membuat awetan itu disesuaikan dengan topik yang ada di sekolah. Topiknya keanekaragaman, misalnya mulai dari kelompok ikan sampai mamalia, itu yang vertebrata. Kelompoknya vertebrata misalnya mulai dari kelompok Porifera sampai kelompoknya Arthropoda. Sesuaikan. Tidak semua aplikasi, tidak semua teknik aplikasi itu bisa diaplikasikan ke semua taksa. Itu kan? Ini contoh yang kering. Museum katak. Jadi kataknya kan kita bisa pola. Nanti kalau misalnya mencirinya Bapak Ibu maunya dibuat sambil joget, ya bisa aja sebenarnya kan ya. Sehingga tergantung kreativitas, apalagi ibu-ibu ini yang mungkin hands on-nya jauh lebih lembut dibandingkan bapak-bapak. Jadi membuat taksidermi ular misalnya, dibuat ular itu semenarik mungkin misalnya. Nah, ini contoh yang amfibi. Ini aves yang sebelah kanan atas, kelompok burung kan ya. Kalau misalnya sekolah Bapak Ibu punya maskot burung, ya burunglah yang banyak dikembangkan sebagai awetan. Sehingga kalau sekolah dapat tamu, dapat asesor, kenapa kok banyak burung di sini ya? Karena ini maskot sekolah kami. Bagaimana dengan aspek konservasi kalau begitu? Justru itu kami membuat taksidermi dalam rangka tidak selalu menangkap. Ketika mahasiswa atau siswa itu ingin belajar, yang cukup kita menggunakan ini, tidak lagi menangkap. Sehingga dalam aspek konservasi Bapak Ibu tidak melanggar. Kan begitu ya. Kalau misalnya terus ditangkap,
tidak pernah ditakar ya lama-lama pasti habis kan. Di bawah ada buaya dan ada mamalia dalam hal ini macan. Nah hari ini taksidermi kita ke pengantar sebentar, setelah itu masuk ke tekniknya. Apa itu taksidermi? Taksidermi berasal dari kata Yunani yaitu taksis yang berarti gerak kan gitu ya. Dan derma yang berarti kulit. Berarti apa artinya? Jadi pada intinya taksidermi berarti teknik mengawetkan kulit. Jadi kulitnya Bapak Ibu yang kita pakai. Isinya bagaimana Pak? Isinya ya kita buang. Jadi yang dibentuk adalah seperti tadi, mulai dari burung, buaya dan segala macamnya itu isinya sudah tidak ada, tinggal kulitnya saja. Nah, kenapa teknik ini kita aplikasikan di kelompok vertebrata? Ya karena hanya kelompok inilah yang memiliki kulit. Kelompok vertebrata kan tidak. Mereka memiliki apa? Cangkang. Belum punya Pak, kelompok Annelida kan punya kulit, tetapi kan tipis. Bisa-bisa saja kan, gitu ya. Tetapi lebih mudah kita aplikasinya di kelompok vertebrata. Gitu ya. Jadi prinsipnya adalah taksidermi, teknik mengawetkan spesimen yang memanfaatkan keutuhan spesimen dengan memanfaatkan kulit. Sejarah mungkin bisa kita skip ya, dan manfaat tentu jelas manfaatnya digunakan sebagai bahan referensi dan sumber belajar ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita masuk di langkah-langkah. Bapak Ibu bisa sambil siap-siap ya. Langkah-langkah kalau koleksi tadi sudah kita singgung. Yang namanya koleksi berarti kita mengkolek atau mengumpulkan atau menangkap kan gitu ya. Intinya siswa atau praktikan itu sudah mencoba menangkap, entah itu beli atau dengan cara yang lain. Berikutnya adalah pematian. Nah, pematian itu atau pematian itu Bapak Ibu, sebisa mungkin kita membunuh hewan itu tidak dalam posisi menyakiti. Yang namanya mati kan sakit atau apa kan ya? Tetapi bagaimana caranya mati itu tidak sakit. Nah, disinilah butuh keterampilan Bapak Ibu. Juga ada beberapa prinsip-prinsip untuk mematikan hewan. Jadi hewan mati tanpa menimbulkan kepanikan. Ada ketika hewan mau dibunuh itu panik kemana-mana. Apa akibatnya? Seperti contohnya hewan kurban. Hewan kurban itu ketika dipotong pasti mereka tidak panik, sehingga dagingnya pun juga tidak alot. Berbeda dengan, mohon maaf, dengan ketika saudara-saudara kita membunuh babi misalnya atau membunuh yang lain itu kan dipukul. Beberapa riset menunjukkan bahwasanya serat dagingnya itu berbeda. Membunuh hewan dengan cara sembelih. Ini perspektifnya konteksnya beban Bapak Ibu ya, dengan ketika menggunakan kekerasan. Samanya dengan seperti ini, mau dibunuh mencitnya mungkin dilus-lus dulu, dirawat dulu, besok kamu saya matikan ya. Begitu sampai waktunya kita bisa eksekusi. Caranya bagaimana setelah ini kita lihat caranya. Kemudian yang kedua adalah hilangnya kesadaran dalam waktu yang singkat. Jadi yang namanya mati itu tidak boleh perlahan-lahan, pasti sakit Bapak Ibu ya. Kita hanya mati ya mati kan gitu ya. Jadi tidak boleh mati perlahan. Jadi sakratul mautnya nanti terasa ya. Kemudian dapat diandalkan dan dapat diulang kembali. Maksudnya apa? Dapat diandalkan dan dapat diulang kembali. Tekniknya itu berarti tidak rusak sampelnya. Kalau mati tetapi dipukuli sampai hancur berarti kan tidak bisa digunakan kan ya. Berarti sebisa mungkin kita menjaga sampel itu tetap bagus, sehingga makanya tidak boleh sebenarnya disembelih. Ya pasti rusak kan ya. Yang berikutnya aman untuk orang yang mengerjakan. Begitu sudah. Ada kira-kira teknik membunuh yang tidak aman. Misalnya Bapak Ibu mau membunuh ular, ularnya ternyata ular berbisa. Terus Bapak Ibu dengan tangan kosong misalnya, ya cukup ketika mau membunuh ular masukkan ke dalam kantong, bisa kasih kloroform, mati dia. Jangan menggunakan tangan kosong, kan bahaya kan ya. Sehingga aspek keamanan menjadi perhatikan. Berikutnya adalah efek fisiologis sesedikit mungkin. Jadi tidak menimbulkan panik. Jadi tidak boleh membunuh hewan itu dalam kondisi kelaparan, kehausan. Jadi objeknya harus kita beri makanan semaksimal mungkin. Jadi tidak boleh dalam kondisi yang sengsara dulu. Sudah sengsara kemudian dibunuh lagi, kan kasihan. Kemudian tentunya sesuai dengan syarat dan tujuan penelitian adalah mudah, murah, dan relatif. Jadi meminimalisir biaya untuk mematikan. Nah, kita tahap pertama tadi apa? Mengkoleksi. Tahap kedua mematikan. Tahap ketiga apa?
skinning atau pengulitan. Jadi dibedah, ya kan, dibedah kemudian isinya dibuang, dagingnya dibuang. Nah ini yang menjadi masalah adalah ketika pada kelompok vertebrata itu kan mereka punya endoskeleton atau rangka dalam. Nah ini yang menjadi kesulitan ketika Bapak Ibu itu harus membuang rangkanya. Seperti tadi Mbak Evi, ternyata kalau misalnya kita praktek sekarang mungkin nggak akan cukup, sehingga tadi dikerjakan di depan itu membuang isinya. Berarti kan harus memgunting semua rangka yang ada di dalam itu yang menjadi kendala. Kalau misalnya kecil masih enak, tulang-tulangnya kita bisa gunting. Tetapi kalau misalnya banteng yang ada di baluran kan susah nih, harus menggunakan gergaji misalnya. Jadi setelah mengkoleksi, kemudian mematikan, kemudian tahap berikutnya adalah skinning atau pengulitan. Nanti pengulitannya pun tidak mudah asal Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu asal ya bisa sobek kan begitu. Jadi harus pelan-pelan. Berikutnya adalah proses pengawetan kulit. Nah biasanya pengawetan kulit ini kita menggunakan bahan berupa apa? Berupa boric acid atau borak. Borak yang sering digunakan katanya, tapi benar-benar tidak ya, digunakan sebagai bakso. Katanya kalau tidak menggunakan borak, pentolnya tidak mengeras. Nanti Bapak Ibu bisa coba buat beli daging di blender sendiri, dibuat pentol, kira-kira mengeras atau tidak. Jadi kita tidak tahu ya benar atau tidak borak itu digunakan sebagai campuran bakso. Jadi menggunakan borak, saya kira borak itu terjualnya bebas ya Bapak Ibu. Apalagi belinya dalam rangka atas nama sekolah, atas nama lab, saya kira tidak masalah. Kemudian berikutnya adalah penataan. Nah, penataan inilah yang paling penting Bapak Ibu. Kenapa? Di sini Bapak Ibu ininya seperti apa? Maka teknik seni dari masing-masing Bapak Ibu guru atau praktikan di sini yang dibutuhkan. Kita mau membentuk hewan atau membentuk sampel itu seperti apa? Mau dibuat duduk, mau dibuat berdiri, mau dibuat sedemikian rupa. Jadi perlu ditata. Kemudian ditatanya dengan apa? Tentu ditata dengan isi. Tadi kan kulit disisakan kulit saja, dagingnya dibuang, rangkanya dibuang, lantas diisi dengan apa? Biasanya diisi dengan kapas. Diisi dengan kapas, kemudian kita jahit lagi, tetapi dengan mempertahankan bentuknya. Oke. Kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama 30 menit, sehingga karena adanya bantuan borak, maka kulitnya perlahan akan mulai mengeras. Kemudian memvarnish kulit hewan dan menjemurnya kembali selama 3 menit. Ini hanya moles aja kan Bapak Ibu. Kemudian mounting atau peletakan. Kita mau taruh di mana? Kita mau buat apakah dia ada di sebuah plate khusus ataukah tidak? Kalau misalnya banteng kan besar Pak, nggak usah taruh aja di lantai silakan. Atau kalau misalnya kita mau buatkan plat khusus, kita mau mounting di sana, itu lebih bagus begini. Nah, kira-kira itu tadi Bapak Ibu gambaran dari taksidermi. Jadi teknik membuat media bahan ajar, media dalam ini bahan ajar berupa awetan dengan teknik taksidermi. Nah, sekarang Bapak Ibu akan diberikan simulasi sederhana mungkin ya, karena mungkin tadi beberapa langkah sudah dikerjakan terlebih dahulu karena aspek menjemur tadi kan 30 menit Bapak Ibu ya. Kemudian di varnish juga 30 menit, berarti sudah 1 jam. Kalau masih yang dikerjakan sekarang tidak akan jadi, sehingga beberapa tahap sudah dikerjakan terlebih dahulu. Sekarang Bapak Ibu mungkin lebih nyaman duduk begini ya. Nanti Mbak Evi yang menjelaskan sambil berdiri, guys. Jadi tidak perlu ke depan. Harusnya kata Bukama tadi, masing-masing dari peserta sekarang ini ketika beberapa 3 hari ya setelah selesai kegiatan ini membawa kembali atau mengumpulkan produk dari taksidermi. Harusnya ini kan pulang nih praktek di rumah ya kan, seminggu atau 2 minggu praktek di rumah, kemudian kembali mengumpulkan. Harusnya seperti itu. Cuma karena kita tidak tahu akhirnya seperti apa, apakah tetap atau bagaimana. Barangkali nggak apa-apa Pak, kami bersedia. Nanti mohon istilahnya teman-teman bisa mengevaluasi. Terima kasih Ibu Bapak. Jadi untuk persiapannya seperti yang ada di tampilan di depan ya, untuk bahan sendiri sebenarnya cukup mudah
karena cuma membutuhkan beberapa bahan saja. Jadi untuk pembunuhan nanti kita bisa pakai kloroform. Terus untuk pengeringan kulitnya kita ada borax, dan untuk nanti untuk menyiapkan yang bagian organ yang masih basah nanti bisa dengan formalin 4%. Tersedia semua di apotek ya. Di di alat-alat lab kesehatan ya. Nah, untuk alatnya ada alat seksio, papan seksio, sepertinya di lab juga sudah tersedia deh. Terus untuk bahan, tinggal nanti bahan yang mau digunakan mau pakai hewan apa ya. Untuk yang pertama, langsung Bu ya, Pak, contohnya. Ini apa namanya? Pematang ya? Pembunuh ya? Ini kalau lepas lari ke situ. Untuk kematiannya ya, maaf ya. Untuk kematiannya kita akan menggunakan kloroform. Jadi nanti disiapkan dulu untuk toplesnya, untuk pembunuhannya. Terus kapas ditetesi dituangkan dengan kloroformnya gitu. Hai, kamu kok naik-naik? Setelah itu menjetnya bisa langsung diletakkan, terus ditutup sampai rapat, kemudian ditunggu sampai kolab. Kolabnya ditunggu sampai dia benar-benar nggak kayak nafas gitu ya, sudah benar-benar mati, baru nanti bisa dibedah. Ditunggu dulu sampai dia benar-benar kolab. Sudah mulai. Kalau kloroform lumayan cepet ya, sudah mulai kolab. Ini kloroform itu obat bius Bapak Ibu, jadi hati-hati ketika Bapak Ibu praktikum di dalam lab, semua kelompok Bapak Ibu dikasih kloroform, kemudian bisa jadi satu kelas itu bisa semakut bersama. Sehingga kalau praktikum dengan seperti ini harusnya ketika labnya tertutup berarti buka ventilasi selebar-lebarnya. Atau kalau misalnya BF itu biasanya masing-masing kelompok itu tidak dilakukan di dalam, jadi killing jar-nya itu dilakukan di luar perwakilan. Kenapa? Ya bisa mabuk satu kelas kan ya. Ada satu lagi cara yang lebih mudah, tetapi ini tatak-tatakan ya, kalau kata orang Jawa. Jadi dislokasi antara ekor dengan kepala ditarik. Nah, tapi biasanya kalau tidak tatak, megangnya kendor, justru bagian kepala akan menggigit tangan Bapak Ibu. Kan begini kan ya, ditarik. Kalau nggak seret, yang ada adalah tangan Bapak Ibu digigit nanti kan. Kalau tatak itu langsung mati, nggak seret. Tapi kalau misalnya nggak mau ya bisa menggunakan kelinjar. Udah mati ya? Bapak Ibu ada yang mau melihat ke depan? Saya kira kalau misalnya membedah mungkin semua sudah bisa membedah ya. Apalagi ibu membedah ayam kan sudah biasa Bu ya. Mulai dari matanya. Jadi kurang lebih nanti kayak di PPT Bu ya. Jadi kondisinya sudah benar-benar mati, sudah tidak berfungsi lagi. Terus nanti kemudian dibedah. Dibedahnya untuk menjat biasanya diambil di bagian bawah perutnya sedikit. Diambil, jadi perutnya dicubit ya? Kelihatan. Dicubit, kemudian disuntik. Kulitnya aja dicubit. Sudah, baru naik ke bagian atas. Jadi kan awalnya kan di bagian sini dicubit, dipotong, terus naik ke atas sampai nanti bagian sini. Terus ke atas. Jadi nanti ini yang sudah kita kuliti, bagian organ dalamnya sudah dibuang. Jadi kan bagian sini nanti kan organnya sudah dibuang Bu.
Nah ini nanti yang dimasukkan kapas. Setelah dimasuki kapas, kemudian baru nanti area yang terbuka ini nanti kita dijahit tangan. Jahit dulu. Pokoknya kuat lembus kulitnya. Oke, mari cara. Ini yang tersisa kulitnya nih. Bersih kan Bapak Ibu ya. Kemudian diawetkan dengan koran. Jadi kurang taburkan begitu gitu. Untuk diredam. Nah ini Bu ya, ini kan sudah kelihatan kebuka. Nah, ini nanti ininya bisa dibuang kulitnya. Jadi kan kayak di organ tubuhnya itu ada yang menyelimuti, ada yang lapisi. Nanti bisa tinggal beginikan. Nah, kayak ini jaringan lemaknya bisa diambil. Maaf ya, caranya kurang. Yang sampai apa ya, istilahnya di sininya belum. Berarti nanti organ dalamnya bisa tinggal diambil. Nah, yang disisakan bagian kepala itu utuh. Bagian kepalanya utuh, tungkai atas sama tungkai bawahnya juga utuh. Jadi yang diambil nanti hanya ini organ yang di sini nanti dipotong. Dipotong. Sebenarnya teknik skincare ini yang lebih jago adalah bapak-bapak. Ketika di musim kurban itu kan pasti jadi lambi, itu kan cepat ya. Tinggal tarik aja, apa namanya, selesai. Jangan mau ibu-ibu seorang yang murid ya. Masa ibu-ibu yang ngulit? Terus bapak-bapaknya kan ngapain ya? Makan. Oh, makan. Tadi pengamatan basah maupun ini sama-sama 4%. Pembuatan kalau basah itu biasanya 70% minimal. Kalau basah 70%. Jadi alkohol 70%. Kalau di bawah itu biasanya tidak lama. Kalau pakai berapa? Orang itu kan untuk kulit. Iya. Hanya ditaburkan aja. Kita bukan. Kalau sudah sampai kayak gitu ya, tinggal dipotong bagian atas sama bagian bawahnya.
darah yang keluar. Berarti tekniknya benar. Berarti tidak terkotori oleh darah. Karena kenapa? Memang karena sejatinya tidak melukai pembuluh darahnya kan, ya. Itu kan tidak ada darah. Nah, ini kan yang masih basah tuh, ya. Nah, kalau masih ada kayak ininya, ini kan masih kayak ada daging lemak yang melekat, itu nanti bisa diakhiri. Terus ininya kelihatan kayak gini, baru nanti ditaburi sama borak. Setelah ditaburi sama borak, ditunggu beberapa menit sampai dia bagian kulit bagian dalamnya kering. Nah, setelah kering, baru nanti bisa diisi dengan kapas. Untuk pengisiannya nanti tinggal mengambil kapas terus dimasukkan ke mencisnya. Jadi dimasukkan ke bagian dalamnya begitu, sesuai dengan keinginan kita. Jadi kan menyesuaikan dengan ukuran si mencetnya. Dipola. Jangan lupa bagian yang tukainya ini tadi kan disisakan segini. Berarti kan bagian sininya juga kosong. Berarti nanti diisi juga dengan kapas. Diisi perlahan. Terus kemudian kalau misalnya bagian atasnya sudah diisi, bisa dijahit. Jahit dulu sampai segini, terus nanti bagian bawah diisi lagi. Terus dijahit sampai akhirnya nanti semua bagiannya untuk seperti ini. Bapak Ibu mungkin ada yang mau maju di depan, mau melihat, atau mau membantu menjahit. Kalau menjahit baju kan sudah terbiasa, Iya, sudah dijahit semua. Misal nanti bagian kepala, tungkai disuntik sama formalin 4%. Karena kan di sana kan masih ada daging, kan tidak kena borak, jadi ngawetkannya pakai formalin 4%. Karena pertanyaannya di lab Bapak Ibu apa sudah ada awetannya setelah itu basah dan kering? Tidak ada. Mungkin setelah ini diadakan. G. Gimana untuk menjaga keselamatan waktu praktikum? Soalnya kita kan nggak tahu hewan itu mengandung virus gitu. Soalnya sekarang kan contohnya burung, kita kan belum mengetahui hewan itu apa ya, ada jenis virus gitu loh. Justru itu yang sampaikan ketika kita praktikum hendaknya menggunakan apa? Menggunakan APD, pakai jas lab, sehingga kalau misalnya kita praktikum strictly tidak bawa jas lab ya nggak boleh masuk, ya nggak boleh buat praktikum. Jadi Dan untuk mengetes kalau hewan itu ada virusnya itu gimana? nah sekarang pertanyaannya ini sekarang berlanjut kan begitu ya. Kalau untuk menjaga
menjaga aspek zoonosis kan berarti kita melindungi sedini mungkin, berarti menggunakan masker, glove, jas lab itu yang paling minimal kan Bu ya. Kemudian apakah hewan ini mengandung virus misalnya, nah ini berarti butuh screening lanjut, tidak bisa kita lakukan screening di lab kan butuh riset soalnya lihatnya aja makanya jangan dilihat Bapak ya, tetapi kita itulah bahayanya IPA ketika hanya membayangkan sepertinya begini, tetapi ketika dilakukan ternyata tidak seperti itu. Makanya IPA basisnya kan kontekstual Bapak ya, jadi tidak boleh membayangkan, ya jatuhnya itu ngeri kan ya, kita main-main dengan gunting, main-main dengan formalin, kan itu bahan-bahan berbahaya kan Pak ya. Takutnya disalahgunakan oleh praktikan, apalagi praktikannya masih SMP, nanti diam-diam mencuri kloroform misalnya, dibuat bius temannya, wah apa itu kan. Sehingga aspek pendamping dalam hal ini laboran dan guru itu sangat diutamakan. Kalau di kami kloroform itu tidak sampai ke lab, ya, tidak sampai ke kelas, tetapi ordernya di ruang laboran, sehingga penelitiannya di sana, sehingga kloroform tidak. Ini bahaya, kalau sampai dicuri sedikit saja kan bisa digunakan untuk yang macam-macam. Jadi untuk screening, kembali tadi Pak ya, untuk screening penyakit ya diusahakan mencari hewan yang istilahnya sehat. Kalau kelompok Aves ya, kalau sehatnya seperti apa? Ya berarti dia aktif kan begitu ya, nggak killer dan sebagainya. Jika kita mengetahui hewan-hewan yang sehat dan tidak sehat kan sudah bisa terdeteksi minimal dari aktivitasnya. Kalau misalnya ingin memastikan apakah hewan ini bebas dari rabies misalnya, kalau anjing misalnya nanti Bapak ingin mengawetkan anjing, apakah ini mengandung rabies atau tidak? Ya berarti kan diuji rabies. Nah, berarti ada aktivitas sendiri. saya kira tes rapid juga Ya bisa jadi kan. Pak Madri.